disampaikan pewartaan oleh sahabat kita yang aduhai, Bu Ika. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan Yesus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebentar Bu, ini bagiannya Bu Canto. Mazmur berapa? 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya, Dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pembuka. Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Luhur, Bapa yang Maha Baik. Kalau pada siang hari ini Engkau berkenan mengumpulkan kami masing-masing di tempat tinggal kami masing-masing, ingin mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bu Ika. Bapak, Engkau tahu saat-saat seperti sekarang ini kami semuanya sedang dalam kesesakan, sedang dalam ketakutan karena pandemi. Namun, seperti Engkau firmankan dalam Mazmur, Engkau akan selalu melindungi kami. Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau selalu membentengi kami. Bapa, melalui
firman yang akan disampaikan oleh Bu Ika. Engkau selalu membanggakan, menguatkan kami semuanya. Sehingga dalam perjalanan kami dari hari ke hari ke depan, kami semuanya tidak akan takut. Semuanya Engkau lindungi. Engkau tunjukkan jalan yang menuju kebenaran. Bapa, segala puji dan syukur kami pada siang hari ini, kami unjukkan kehadirat-Mu dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Roh Kudus, turunlah atas kami. Amin. Amin. Dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua. Suara saya cukup kedengaran atau kecil? Nyaring sekali. Kedengaran, Ibu Ika? Kedengaran. Jelas. Jelas. Oke. Jelas suaranya. Ya. Oke, bagus deh. Saya cuma takut nanti suaranya nggak sesuai telinga. Oke, kita mulai hari ini pembahasan firman kita tentang temanya bertarung dengan titik lemah, dengan kelemahan kita. Nah, tema ini saya ambil dari sebuah tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu Simson. Nah, nanti pada saat saya mulai mewartakan firman, saya harapkan ada komunikasi dua arah dengan teman-teman dan Bapak Ibu semua ya. Jadi harap nanti kalau yang mau bicara di unmute dulu. Saya minta tolong dengan host juga supaya, atau apa ya di sini namanya guest. Sorry. No. Organizer untuk di unmute. Saya kurang begitu ngerti juga tentang Microsoft Teams. Oke, kita sama-sama buka Alkitab di Hakim-Hakim 15 tentang Simson. Teman-teman, Bapak Ibu semua pasti sudah tahu ya Simson itu siapa. Dari kecil kalau kita ikut sekolah minggu, pasti kita diceritain tentang Simson. Tokoh Alkitab yang kuat. Lalu rambutnya panjang. Tenaganya kuat banget, kuat sekali. Kemudian ada yang bisa teruskan ceritanya? Apa yang terjadi dengan Simson? Ada yang mau teruskan ceritanya? Apa yang terjadi dengan Simson? Boleh di unmute mic-nya, mikrofonnya. Kalau nggak ada, oke. Apa yang terjadi dengan Simson? Simson jatuh ke dalam godaan pada perempuan cantik namanya Delilah, sehingga hancur dirinya dan kekuatannya. Kekuatan Simson itu ada di dalam rambutnya. Nah, dia terpesona oleh kecantikan Delilah, terbuai oleh kata-kata manis sehingga dia membocorkan rahasianya sendiri. Oke, kita mulai. Hakim-Hakim 15 ayat yang pertama. Saya bacakan ya. Beberapa bulan bukan 15, 13. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Di zamannya Simson lahir, bangsa Israel itu
bukan dijajah ya, tapi dia tuh dikuasai oleh orang Filistin. Jadi orang Filistin itu suka datang ke perkampungan mereka, ambil jarah makanan ataupun ternak ataupun apa untuk mereka, untuk orang Filistin itu. Sehingga orang Israel itu takut selama 40 tahun dia diperlakukan seperti itu oleh orang Filistin. Nah, kemudian ada satu pasangan suami istri namanya Manoah dan istrinya. Mereka ini adalah orang Israel keturunan dari suku Dan. Tapi hal yang tidak biasanya, istri dari Manoah ini mandul, jadi tidak bisa punya anak. Padahal mereka sudah menikah lama. Oke, nah kemudian pada satu hari ketika istri dari Manoah ini sedang, biasalah, mungkin istri-istri sedang menanti, aduh kapan ya saya punya anak. Sementara wanita-wanita lain dapat memberi kebahagiaan kepada keluarganya dengan memberikan anak, tapi saya tidak bisa. Tiba-tiba datang malaikat. Malaikat datang menemui istri dari Manoah, kemudian malaikat itu berkata, kita baca yuk di ayat 3, di ayat yang ke-4, 3 dan 4. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, kalau kita bayangkan ya, misalnya saya juga kan perempuan, ibu-ibu, pengen punya momongan, lalu tiba-tiba datang malaikat, kemudian malaikat itu berkata bahwa kamu bakal melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu akan dijadikan nazir Allah. Tapi kamu nggak boleh makan atau minum anggur dan makanan-makanan lain yang memabukkan. Kira-kira senang nggak? Bangga nggak? Pasti bangga ya. Wah, saya punya anak, nanti anak itu bakal dipakai oleh Tuhan. Sama mungkin saat ini, kalau kita punya anak, pada saat kita mulai mengandung, lalu malaikat datang, nanti anak kamu itu akan dipakai Allah untuk jadi imam besar. Wah, sepertinya luar biasa deh, senang banget. Nah, istri Manoah karena gembira, dia ceritakan sama suaminya, Papa, saya mau, kita akan dikaruniai anak laki-laki. Anak laki-laki itu akan jadi nazir Allah. Orang yang dipilih Allah untuk tugas tertentu sebagai penyelamat dengan tugas-tugas yang dari Allah. Pasti luar biasa. Nah, tapi suaminya Manoah ini tidak percaya. Yang benar mama, kamu ngimpi kali gitu. Kemudian mereka berbincang-bincang sampai akhirnya Manoah minta pada Tuhan. Minta pada Tuhan petunjuk. Bener nggak sih ini istrinya ngomong? Jangan-jangan istrinya ngelantur, atau mungkin istrinya lagi halusinasi karena pengen banget punya anak, jadi dia mikir yang aneh-aneh. Cerita bahwa ada malaikat datang. Manoah minta petunjuk dari Allah, dan Allah mengabulkan. Allah mengirim kembali malaikat kepada pasangan suami istri ini, sehingga Manoah dan istrinya benar-benar percaya akan kedatangan malaikat dan apa yang akan terjadi dalam keluarga mereka, yaitu istrinya akan hamil.
Nah, di ayat yang sebentar. Di ayat yang ke-14, mulai dari ayat yang 10 sampai ayat ke 20, dikatakan malaikat datang kemudian meyakinkan Manoah dan istrinya bahwa mereka akan mempunyai seorang anak. Tapi saat itu Manoah tidak percaya, tidak yakin kalau itu adalah seorang malaikat. Lalu berkatalah Manoah pada orang tersebut, ayo kita tinggal dulu di sini, makan dulu. Lalu saya akan menyiapkan hidangan santapan dulu. Tapi kata malaikat itu gak perlu karena dia malaikat dan Manoah hanya perlu menyiapkan korban bakaran. Nah, pada saat Manoah menyiapkan korban bakaran dan dan api dinyalakan, orang tersebut, utusan Allah tersebut naik ke atas. Barulah dia percaya bahwa yang datang itu adalah malaikat. Tapi lagi-lagi Manoah berkata, Mama, kalau kita ketemu Allah, kita pasti mati. Karena di zaman itu katanya kalau ketemu dengan Allah, kalau bertemu dengan Allah, artinya orang tersebut akan mati. Kemudian di ayat ke-22 istrinya berkata, tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Bapak Ibu, jadi apa yang menjadi iman daripada Manoah dan istrinya ini berbeda. Pada saat malaikat datang, istrinya langsung percaya. Tapi Manoah butuh sesuatu pengakuan, butuh sesuatu untuk meyakinkan kata-kata istrinya itu. Tuhan kirim kembali malaikat. Dengan mata kepalanya sendiri dia melihat malaikat itu naik ke atas. Tapi di situ dia berkata bahwa kalau kita lihat malaikat, lihat Allah, artinya kita mati. Habis ini berarti kita mati. Lagi-lagi dia tidak percaya. Lagi-lagi imannya sedikit lebih kurang daripada istrinya. Di ayat 23 istrinya berkata, Papa, kalau Tuhan ingin kita mati, pasti tidak akan dikasih lihat ini, dikasih lihat itu, diperdengarkan hal-hal yang baik. Udah percaya aja deh, percaya aja, kita lihat aja. Pasti semuanya akan berjalan dengan lancar, nanti anaknya lahir dan anak itu akan jadi utusan Allah, naksir Allah. Oke, nah setelah itu Simson lahir, besar, dan dia mulai dipakai Allah sebagai nasir Allah. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum kalau nasir Allah itu apa? Kalau bernasar tahu ya, misalnya nasar, oh saya berjanji pada Allah nanti saya mau pelayanan karena saya sudah disembuhkan. Oh karena proyek saya atau saya dapat pekerjaan bagus sehingga saya mau melakukan persembahan kepada Allah, misalnya seperti syukuran atau pelayanan atau apa, tapi nasar Allah. Nasir Allah. Nasir Allah itu ini ada dua macam nasir Allah. Ada nasir yang memang dipilih oleh Allah sendiri seperti Simson, tapi ada nasir yang menjadi nasir karena keinginan sendiri. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Saya jadi salah satu petugas di gereja, misalnya petugas lektor atau mazmur misalnya, atau jadi ketua wilayah, atau misalnya jadi
dewan paroki. Nah, itu kan ada periodenya, atau misalnya jadi apa namanya? Yang pembawa komuni itu, terus saya suka lupa sekarang kalau mau ngomong susah. Prodiakon. Ngomong prodiakon. Nah, kalau jadi kalau kita di masa sekarang nih jadi prodiakon, pemasmur atau apa, itu kan ada periodenya. Jadi depa itu kan ada periodenya, 1 periode, 2 periode, 1 periode kemudian diperpanjang 2 periode, setelah itu selesai. Nah, nasir yang keinginannya timbul daripada keinginan pribadi, dia punya periode seperti itu. Dan nanti kalau periodenya selesai, diperbaharui lagi. Tapi kalau nasir Allah yang ditunjuk oleh Allah, nggak pakai periode-periodean. Nggak pakai nggak pakai jenjang waktu. Ya, betul. Sepertinya ini COVID ini bikin saya susah ngomong ya, karena saya jarang ngomong sama orang. Kebanyakan di rumah, jarang ngobrol. Ya, nggak pakai jenjang waktu. Nah, tapi nasir Allah itu punya ketentuan-ketentuan sendiri. Salah satunya, dia tidak boleh minum anggur, tidak boleh makan apapun yang dihasilkan oleh anggur, dan apapun yang memabukkan. Nggak boleh itu. Lalu, mereka juga tidak boleh mendekati jenazah atau mayat, walaupun mayat itu adalah keluarganya sendiri. Nggak boleh. Itu menurut mereka haram. Kalau mereka sampai melakukan itu, ada sanksi-sanksi tertentu. Nah, itu nasir Allah. Oke, kita teruskan lagi ya. Jadi Simson jadi nasir Allah, dia tidak boleh minum anggur dan dekat-dekat dengan mayat. Nah, apa yang terjadi ketika Simson dewasa? Dari kecil diurus sama mama papanya, diajarkan bahwa dia akan jadi seorang yang luar biasa. Kemudian pada saat dia dewasa, kita lihat di Hakim-Hakim 14. Judul perikopnya tentang perkawinan Simson dan teka-tekinya. Ada teka-teki. Oke. Simson pergi ke Timna, kemudian dia ketemu satu orang gadis cantik dan dia suka pada gadis itu, dia ingin memperistri gadis itu, tapi gadis itu bukan dari keturunan bangsa Israel. Gadis itu adalah keturunan bangsa Filistin. Nah, pada saat itu orang Israel itu punya adat istiadat bahwa kawin menikah harus dengan orang Israel Kalau bukan dengan orang Israel, nanti kasusnya seperti orang-orang Samaria. Mereka adalah suku kedua setelah Israel. Dianggap mereka tidak murni karena mereka adalah hasil dari kawin campur bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain di sekitar Kanaan situ. Nah, ini Simson yang katanya mau dipakai Allah tiba-tiba mau memperistri gadis Filistin dan dia minta kepada orang tuanya untuk meminang, untuk melakukan upacara pernikahan antara dia dan gadis Filistin itu. Kira-kira disetujui atau ditentang sama orang tuanya? Ditentang ya. Tapi iya, ditentang. Ditolak, tapi orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Simson tetap pada pendiriannya ingin menikahi gadis itu. Akhirnya oke, orang tuanya ngalah, lalu melakukan pinangan dan pergi ke tempat rumah si perempuan Filistin itu. Nah, di perjalanan pada saat mereka mau ke rumah orang Filistin itu, Simson ketemu dengan seekor singa yang muda. Ya, kita baca di
ayat Hakim-Hakim 14 ayat 5. Lalu ada yang mau baca nggak? Ayat 5 dan ayat 6. Ada yang mau baca? Lalu pergilah Samson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Samson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Oke, thank you Cirosi. Di perjalanan ke Timna ketemu singa, lalu singa itu dicabik-cabik seperti anak kambing yang masih muda. Artinya dengan mudah sekali Samson mengalahkan singa itu. Bayangkan ya Bapak Ibu, namanya singa. Orang ketemu singa tapi dengan mudah dikalahkan. Mungkin zaman sekarang bisa kita gambarkan dengan Bapak Ibu tahu ceritanya Avenger tentang itu kan, Hulk yang orang badannya hijau, tinggi gede, badannya orangnya kuat, bisa angkat mobil, dilempar-lempar dengan mudah gitu. Mungkin gambarannya si Samson itu seperti itu. Lalu apa yang terjadi di ayat 7? Maka ia pergi ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Samson suka padanya. Tapi sebelum dia bercakap-cakap dengan perempuan itu, ada satu hal yang Samson sembunyikan dari orang tuanya. Kita mulai hitung ya. Apa yang menjadi kelemahan, yang menjadi titik lemah dari Samson ini. Dia tidak cerita, tidak berterus terang, dia main rahasiaan kepada keluarganya, kepada ayah ibunya. Kemudian apa yang terjadi? Pada saat setelah itu dia ketemu dengan calon istrinya, selang beberapa waktu sebelum pernikahan, nah dia kembali ke tempat pada saat dia bertarung melawan singa itu. Dia lihat di atas kerangka bangkai singa itu ada tumpukan lebah-lebah yang sudah menghasilkan madu. Oke, tadi ada ketentuan larangan bahwa seorang nasir Allah tidak boleh, masih ingat? Tidak boleh apa? Tidak boleh minum mayat. Tidak boleh dekat-dekat mayat. Tidak boleh minum anggur, tidak boleh dekat-dekat mayat, dekat-dekat bangkai. Nah, kerangka singa itu sudah jadi bangkai kan, sudah mati. Tetap di atasnya, tapi di atasnya ada madu, dan Samson dia raup madu itu, kemudian dia bawa, dia kasih ke orang tuanya. Salah atau betul perbuatannya? Apakah dia melanggar perintah Tuhan atau tidak? Dia ngelanggar. Yang pertama tadi dia minta menikah dengan orang Filistin. Kemudian yang kedua dia tidak bicara terus terang dengan orang tuanya bahwa dia melawan singa itu dengan sangat mudah. Yang ketiga sekarang dia mendekati bangkai dan memberikan apa yang ada di bangkai itu kepada orang tuanya. Sudah 3. Kita lanjutkan. Kemudian pesta pernikahan akan digelar. Lalu dia Samson minta mengajak 30 orang laki-laki untuk menemaninya. Bisa kita bayangkan gini, pada zaman dulu itu kalau namanya orang mau pesta, mungkin bisa lihat ya dari film-film atau gimana, kalau namanya pesta, si orang pesta pernikahan itu orangnya banyak, seliweran ke sana ke sini, lalu minum-minum segala macam. Nah, teman dari 30 orang laki-laki teman orang Filistin ini diajak oleh Samson untuk ikut di pesta pernikahannya. Dan pesta pernikahannya itu sudah pasti minum-minum anggur, dan Samson juga minum anggur. 4 ya kesalahannya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Di tengah-tengah pesta, lalu Simpson ini kan orang pinter kan ya. Simpson orang pinter, lalu dia bikin teka-teki begini. Katanya, kita baca yuk teka-tekinya. Lucu juga. Unik dan seru gitu kita baca teka-tekinya Simpson. Ayat ke-14. Hakim-Hakim 14, ayat 14. Oke, udah ketemu? Saya bacakan ya. Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Nah, apa kira-kira teka-tekinya? Dari jawaban dari teka-teki ini. Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Nah, Simpson berkata, katanya gini, kalau ada dari 30 orang itu yang bisa jawab teka-tekinya, nanti dia kasih hadiah. Hadiahnya dia katakan ini. Bentar. Hadiahnya dia katakan bahwa di ayat 12. Jika kamu dapat memberi jawabannya dengan tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tapi, kalau kamu tidak dapat memberi jawaban kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dan 30 pakaian kebesaran itu kepadaku. Katanya ditantang nih, kalau bisa jawab dalam, kan pestanya 7 hari 7 malam. Ceritanya orang zaman dulu antah berantah. 7 hari 7 malam pesta, dikasih satu teka-teki, kalau bisa, itu kan ada 30 laki-laki ya. 30 laki-laki ini mau dikasih baju linan dan baju kebesaran. Artinya baju linan itu baju jubah, karena mereka pakai jubah, baju jubah, kemudian baju kebesaran itu untuk penutup jubahnya. Jadi mereka pakai baju itu berlapis-lapis. Oke, kalau nggak bisa, nanti katanya kalau kamu nggak bisa jawab, kamu yang mesti kasih saya, kata Simpson. Oke. Nah, si orang Filistin ini datang menghampiri calon istrinya, Simpson. Lalu mereka berkata, katanya, apakah kamu mau ngundang kami ke pesta pernikahan kamu ini, mau bikin kami jatuh miskin? Katanya mereka. Kamu nggak akan bikin bangsamu jatuh miskin kan? Katanya. Makanya kamu deketin suami kamu, tanya sama dia apa jawabannya itu, apa jawaban daripada teka-teki itu. Nah, apa yang terjadi pada istrinya Simpson? Dia kan orang Filistin, dia bela bangsanya. Dia dekati Simpson. Mula-mula dikatakan, waktu nanya, jawaban Simpson begini. Kalau sama orang tuaku sendiri, sama keluargaku sendiri, aku nggak kasih tahu jawabannya. Masa sama kamu, istri aku, kamu kasih tahu? Nggak dikasih tahu, katanya gitu. Tidak berhasil. Tapi lama-lama berhasil juga. Dia jatuh ke dalam bujuk rayu istrinya, bujuk rayu wanita cantik. Dan pada hari ke-7, keluar jawaban seperti ini. Di ayat 18. Di ayat 18. Katanya, lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, kepada Simpson ya. Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Lalu saut mereka kepadanya, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinamu, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Bapak Ibu, ada yang bisa bantu saya?
mengartikan kira-kira apa sih ini artinya. Saya waktu baca pertama kali juga nggak mudeng ya, nggak ngerti, bingung. Ini teka-teki apa sih, namanya juga orang zaman dulu ya, bingung saya. Kemudian ternyata saya search, saya cari di dalam tafsir bahwa gini, waktu si singa, waktu Simpson melawan singa, kan dia diem-diem aja ya, nggak cerita-cerita sama papa mamanya. Ternyata teka-teki itu ada hubungannya dengan si pertarungan dia dengan singa itu. Nah, kemudian apa namanya tadi tuh yang pertama, sorry teka-tekinya tuh, dari yang makan keluar makanan, kemudian dari yang kuat keluar manisan. Ternyata itu adalah tentang pertarungan dia dengan singa itu. Pertarungan Simpson dengan si singa itu tadi. Dari yang makan keluar makanan, yang kuat keluar manisan. Yang makan itu siapa? Singa. Kemudian keluar sesuatu yang dimakan, madu yang dia berikan kepada orang tuanya. Dari yang kuat, singa itu, keluar sesuatu yang manis. Dari singa yang kuat, keluar madu yang manis. Jadi artinya dari yang makan, singa kan suka makan menerkam kan, memangsa. Dari yang makan, si pemakan, si singa itu keluar makanan, keluar madu. Madu kan makanan. Kemudian dari yang kuat, singa itu kan kuat, nggak sembarangan orang bisa melawan singa kan. Dari yang kuat keluar manisan. Nah, itu jawabannya daripada teka-teki Simpson itu. Pinter ya, untuk ukuran orang zaman dulu, dia itu cerdik, pinter. Kenapa? Karena lagi-lagi dia adalah nasir Allah. Dia diberkati, dia selalu disertai oleh Allah. Kemudian ada jawaban lagi kan di ayat 14, di Hakim-Hakim 14 ayat 18, sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Itu yang berbicara itu adalah 30 orang tadi. Nah, artinya Simpson itu lagi diledek, lagi dicemoohkan oleh 30 orang itu. Kamu nggak kuat tuh, katanya sama iman kamu. Buktinya apa? Katanya gini, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, lembu betina itu yang dimaksud adalah istrinya. Lembu betina itu yang dimaksud adalah istrinya. Nah, pasti mereka tidak akan bisa menjawab. Pasti mereka kalah. Tapi nyatanya sekarang Simpson yang kalah. Karena dia kan harus bayar 30 jubah kan untuk mereka masing-masing. Simpson kalah. Kalahnya karena dia tidak kuat. Tidak tahan, dia bocorkan sendiri. Dia bocorkan sendiri jawabannya. Ya salah kamu sendiri. Kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu tidak keep rahasianya? Kamu kasih pertanyaan tapi kamu bocor-bocorin. Artinya dia punya pribadi yang lemah, nggak tahan godaan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ada sesuatu yang menjadi ciri, yang menjadi tanda ketika Simpson membuka rahasia kelemahan dirinya itu. Artinya nanti pada saat di kehidupannya dia yang selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya, akan terjadi sesuatu hal yang akan menimpa dirinya karena perbuatan dia di saat itu. Kemudian kita lanjut. Karena dia kalah, dia harus bayar, akhirnya dia pergi dan kembali membawa jubah. Tapi kira-kira dia marah atau senang atau biasa-biasa aja? Kesel pasti dia kalah. Dan dia juga kesel
marah sama dirinya sendiri. Kenapa sih saya nih bodoh banget ya saya? Kenapa sih kasih tahu sama istrinya? Itu lagi istrinya, ngapain juga sih ngomong-ngomong sama orang 30 orang itu, bukan belain suaminya. Jadi saya harus bayar nih, harus cari dia harus membunuh 30 orang untuk merampas jubah linen dan jubah kebesarannya. Nah, kesel, lalu dia tinggalin istrinya. Dia pergi meninggalkan istrinya, dia pergi tinggalin rumah mertuanya. Pada saat itu, di zaman itu, kalau laki-laki yang pada pesta pernikahannya itu dia pergi meninggalkan istrinya, itu merupakan suatu penghinaan besar kepada keluarga perempuan. Apalagi ini adalah keluarga orang Filistin, musuh daripada orang Israel. Kira-kira zaman dulu itu kan orang seringnya ngomong-ngomong, belum seperti kita yang tinggal di kota yang lebih individual ya. Mereka menceritakan satu hal dari mulut ke mulut, dibikin bahan ceritaan, bahan topik pembicaraan atau bahan gosip, sehingga yang malu lah, pasti malu keluarga daripada istri dari Simpson ini. Kira-kira ayah dari istri Simpson ini terima dengan lapang dada? Enggak, marah, dia marah. Kemudian setelah selang beberapa waktu, dia balik lagi datang ke rumah istrinya setelah beberapa tahun. Tapi ayahnya masih belum bisa melupakan. Namanya juga aib keluarga, sampai kapan juga nggak bakalan bisa lupa ya. Untuk memaafkannya aja pasti susah, apalagi melupakannya. Nah, kita lihat di Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-3. Dia datang kepada mertuanya, tapi mertuanya nolak. Lalu apa yang menjadi reaksi Simpson? Katanya begini, lalu kata Simpson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang-orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Nih, marah, ngancem dia. Ini bukan salah saya ya kalau terjadi apa-apa dengan orang Filistin. Maksudnya, apa kamu nolak kalau ada apa-apa sama orang Filistin? Bukan salah saya ya, katanya gitu. Ngancem dia. Kemudian maka pergilah Simpson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Simpson ini orangnya cerdik. Menurut saya cerdik. Kesel dia sama orang lain, dia pakai dia sebenarnya salah melakukan sesuatu, melakukan hal ini. Tapi dia marah pada mertua, sasarannya adalah orang Filistin. Pasti hal itu menimbulkan peperangan, menimbulkan pertikaian, cari gara-gara, bikin ulah. Apa yang terjadi? Dia ambil 300 ekor anjing hutan, lalu anjing hutan itu buntutnya tuh tebal-tebal gitu, buntutnya tuh tebal-tebal, mirip kayak serigala gitu. Ekor satu dengan ekor satunya dari dua anjing ini disatuin, diikat sama dia, disatukan, diikat, lalu dia tempelin obor. Dari 300 anjing yang disatukan, berarti kan 150 pasang kan ya. Dia pasang 150 obor di ekornya anjing hutan itu, lalu dia nyalakan obor itu. Apa yang terjadi? Kira-kira gimana tuh anjing kalau ekornya dinyalain obor, terus udah gitu dia sepasang lagi, dua ekor diikat ekornya, pasti kan kebakaran kemana-mana. Lalu Simpson lepaskan anjing-anjing yang ekornya udah kebakaran karena obor itu ke ladang orang-orang Filistin. Aduh, apa yang kira-kira kejadian tuh karena kayak gitu? Pasti ngamuk kan orang Filistin,
pasti ini apa-apaan sih, ngajak cari gara-gara ya, bikin ulah ya, mau ngapain sih, maksudnya apa sih ini, ngajak berantem ya gitu. Dan si anjing-anjing itu masuk ke ladang orang Filistin, membakar gandum-gandum, tumpukan gandum yang belum dipanen. Juga dia masuk ke kebun-kebun zaitun milik orang Filistin. Kira-kira ini bukan cari gara-gara lagi, tapi ini namanya ngajak perang, ngajak berantem, nantangin orang lagi adem-adem di utik-utik, jadi ngambek, marahlah orang Filistin, ngamuklah orang Filistin. Kenapa? Karena itu kan makanan, gandum kan makanan, minyak zaitun juga kan makanan untuk mereka hidup. Tumpukan gandum habis, kebun anggur habis, lalu orang Filistin marah, apa yang terjadi? Dia bakar hidup-hidup keluarga istri daripada Simson ini bersama dengan ayahnya. Karena mereka tidak terima, mereka diperlakukan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Si Simson malah pergi, kabur ke Bukit Batu di Etam. Nah, namanya orang Filistin. Bangsa Israel yang baik-baik aja mau kasih makanan untuk mereka, mereka datang rampas gitu aja. Tanpa punya rasa belas kasihan. Apalagi kalau misalnya ada orang Israel, Simson, membakar habis gudang makanannya mereka. Pasti ngamuk kan? Maka dia cari orang Israel itu ketakutan. Dia cari Simson ke Bukit Batu, ke Gua Batu itu. Orang Israel dari bangsa Yehuda itu, mereka yang tidak terima dengan perbuatan Simson, pergi ke sana dengan membawa 3.000 orang. 3.000 orang pasukan. Karena mereka sudah mendengar ya, Simson itu orangnya kuat. Pasti mereka juga kalau datang cuma 10, 100, apa 200, mereka juga takut kalah. Di jalan juga karena perjalanan jauh, karena alam yang masih sadis ya, yang masih belum seperti sekarang, pasti ada yang gugur mungkin karena sakit atau diterkam binatang. Jadi mereka bawa 3.000 orang. Nah, 3.000 orang bangsa Yehuda pergi ke bukit sana untuk menangkap Simson, dan mereka minta mereka membawa Simson untuk diserahkan kepada orang Filistin supaya bangsa Israel aman. Tidak ada perang-perangan, tidak ada tiktokan balas-balasan dendam. Nah, apa yang terjadi di sana? Simson menolak. Tapi kemudian setelah diadakan bincang-bincang, bicara-bicara, akhirnya dia mau ikut ke Filistin, tapi dengan syarat bahwa dia mau ketemu orang Filistin itu dalam keadaan hidup. Dia tidak mau dibunuh oleh orang Yehuda. Orang Yehuda, bangsa Yehuda itu menyetujui, dan Simson diikat, dibawa, diserahkan hidup-hidup kepada orang Filistin. Nah, selesai di sini? Tidak. Simson bikin ulah lagi. Udah tahu dia yang salah, udah tahu dia yang nakal ya, dia yang bandel. Dia diikat oleh 2 tali untuk ketemu dengan bangsa Filistin, tapi begitu dia ketemu bangsa Filistin, waduh, si Simson yang kuat kan, kuat ya, tadi kayak Hulk gitu, kuat seperti si Incredible Hulk. Dia lepas talinya, 2 tali itu dia lepas, lalu kita baca deh biar lebih jelas ya, kita baca di Hakim-Hakim 15 ayat 14 ayat 15. 14 dan 15. 14. Setelah ia sampai di Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti
batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Jadi tali-tali pengikatnya itu kayak seperti tali yang kemakan api, rapuh, lepas gitu aja. Ayat 15. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai, tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Coba bisa dibayangkan ya. Keledai itu kan, kalau rahang singa kan besar ya. Tadi dia melawan singa. Rahang singa tuh besar. Kalau keledai kan dia kecil, pendek. Rahangnya juga pasti kecil, mukanya juga pasti kecil. Pakai rahang binatang kecil itu aja, dia mampu membunuh 1000 orang. Jadi luar biasa ya. Jadi waktu saya baca ini, saya membayangkan saya lagi nonton film action. Kalau film action tuh kan kalau si superhero-nya lagi melawan musuh, kayaknya musuhnya tuh ditebas gampang sekali. Set, pada mati semua, tumbang semua. Saya membayangkan kayaknya Simpson itu seperti itu ya. Dalam sekali tebas cuman pakai rahang keledai aja satu, dia bisa membunuh 1000 orang. Bayangin betapa kuatnya dia, betapa luar biasanya dia. Makanya saya kebayang kalau di zaman sekarang nggak membayangkan Simpson itu gampang. Lihat aja si Hulk yang badannya tinggi gede, raksasa, badannya hijau. Mungkin dia seperti itu kurang lebih. Gedung diangkat, mobil dibanting-banting seperti lempar-lempar kertas gitu, gampang sekali. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, kira-kira ini masalah selesai nggak? Simpson bikin ulah terus-terusan kan ya? Pasti dia, orang-orang Filistin pasti marah sama dia. Begitu selesai dia membunuh orang Filistin, membantai orang Filistin, dia haus. Dan tempat membantai orang Filistin itu dinamakan Rahmat Lehi. Lehi itu karena daerahnya, daerah Lehi. Dan dia haus, dia minta sama Tuhan. Tuhan, saya haus, capek nih. Sudah membantai 1000 orang, mau minum tapi di sini nggak ada air. Tuhan, buatlah mujizat supaya ada air. Tuhan mengabulkan doanya Simpson. Dia membelah liang batu, dari liang batu itu keluar air dan Simpson minum dari air itu. Menurut Alkitab sampai sekarang ada tempatnya, tapi saya juga belum pernah ke sana ya. Namanya mata air penyeru. Dan setelah itu adem ayemlah orang Israel selama 20 tahun diperintah oleh seorang hakim yang namanya Simpson. Nah, satu hari, ini mulai lagi babak baru dalam kehidupan Simpson. Satu hari dia pergi ke Gaza. Dia pergi ke Gaza di Hakim-Hakim 16. Pada suatu hari ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Nah, mulai ya kira-kira, mulai ketebak nih apa. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Waktu dia ke Gaza ketemu Delilah, cewek nakal ya, perempuan sundal, cewek genit, cewek bayaran, pokoknya itulah. Orang-orang di situ udah tahu siapa Simpson. Lalu gak boleh dong masuk, takut nanti dia bikin ulah lagi. Lalu dia kepung tempatnya itu, jaga-jaga kalau sampai Simpson masuk langsung dihabisi. Tapi apa yang terjadi? Perkiraan orang-orang di Gaza, Simpson
akan mereka serang pada saat fajar, tengah malamnya Simpson bangun. Simpson bangun, lalu namanya Simpson kuat, dia angkat itu pintu gerbang kota. Bayangin ya, pintu gerbang kota dia angkat, dia cabut bersama dengan 2 pilar, 2 tiang penyangganya. Dia cabut, dia angkat, lalu dia bawa ke puncak gunung yang letaknya berseberangan dengan Gunung Hebron. Gunung yang tinggi di sana. Kemudian, ya sudah, gagal. Apa yang terjadi? Simpson ketemu Delilah, cewek nakal, cewek sundal yang berasal daripada lembah Sorek, dan Simpson jatuh cinta kepadanya. Simpson masuk ke Gaza, Simpson jatuh cinta pada Delilah, tapi orang di sana pintar. Orang-orang di sana punya akal busuk lainnya. Dia menghampiri Delilah, orang-orang di sana menghampiri Delilah, namanya perempuan nakal ya, perempuan sundal yang pasti mereka kalau disogok uang mau. Delilah diajak kerjasama. Katanya gini, kalau kamu mau membujuk, gimana sih, kenapa sih kok Simpson itu tidak terkalahkan, kuatnya pakai banget, kuat banget. Rahasianya itu apa? Kok dia bisa kuat banget sampai seperti itu? Kamu bujuk ya, kamu tanya-tanya ya, sampai dia itu kasih tahu sama kamu rahasianya apa. Sebagai balasan, kami bayar 1.100 uang perak. 1.100 uang perak dari tiap-tiap orang yang datang mendatangi Delilah untuk kesepakatan ini. Nah, kira-kira yang datang cuma 1-2 orang nggak utusannya? Nggak ya, zaman dulu tuh nggak, kalau datang bergerombol. Kita lihat aja pada zaman Yesus yang namanya orang Farisi datang juga, pemuka-pemuka agama juga datang kan banyak, nggak cuma 1-2 orang. Bisa kita bilang mungkin paling sedikit 5-10 orang. 5-10 orang dikali 1.100 uang perak. Saya coba search, 1 uang perak itu kira-kira sama nilainya dengan 0,64 sen US dollar. Jadi kalau dihitung-hitung kira-kira 1 orang bayar 1.100 uang perak sekitar 10 juta. Kalau dikonversikan kepada mata uang US dollar, kurang lebih lah secara kasar kita hitung. 1 orang bayar 10 juta sama Delilah. Kalau 50 juta, 10 udah 100 juta lebih. Ijo lah matanya si Delilah. Dengar uang dapat segitu banyak. Keahlian dia kan membujuk-bujuk, merayu-rayu laki-laki supaya jatuh cinta padanya. Gampang lah, gampang. Kerjaan kecil, kata Delilah. Oke. Nah, tapi Simpson gitu-gitu juga pintar. Dia tidak langsung jatuh pada Delilah, dia tidak langsung kasih tahu sama Delilah apa yang jadi kelemahannya dia. Sudah belajar dong, lagi pertama dia belajar dari istrinya. Ditanya, langsung dikasih tahu, dia rugi bandar, bayar 30, mesti bayar 30 jubah. Nah, sekarang dia pintar. Pertama ditanya sama Delilah, apa sih yang jadi kelemahan? Kok kamu bisa kuat gitu sih? Gimana sih? Apa sih? Lalu jawab Simpson, katanya, kalau aku diikat pakai tali busur yang baru, yang belum kering, aku nggak bisa apa-apa. Aku kalah. Besoknya Delilah kirim orang Filistin untuk ikat. Tapi Simpson lepas, ketawa-ketawa. Yang pertama ya, ini yang kedua. Bujuk rayu yang kedua. Tanya-tanya lagi, dijawab lagi sama Simpson. Katanya pakai tali yang baru. Diulangi lagi. Orang Filistin datang mengepung, menyergap, diikat pakai tali baru, lepas lagi.
Simpson, ketawa-ketawa lagi Simpson. Delila, kamu nggak bisa mengelabui aku, kamu nggak bisa ngalahin aku, katanya. Ketiga kali, Delila datang, nanya, dijawab sama Simpson. Rambut Simpson kan tidak boleh kena pisau cukur. Kalau sudah dewasa berarti kan rambutnya tuh lebat panjang karena nggak pernah kena pisau cukur. Katanya jalin rambut saya pakai patok dan lungsin. Lungsin itu jadi dikepangin rambutnya, habis itu iket rambutnya pakai lungsin. Lungsin itu jadi semacam tenunan tradisional dari benang hingga jadi kain, iket katanya gitu. Lalu tidak berhasil lagi, ketawa-ketawalah. Nah, 3 kali gagal, yang keempat kali, Hakim-Hakim 16 ayat 17, Simpson jatuh ke dalam bujuk rayu daripada Delila. Ayat 17 ya. Ada yang mau bantu baca? Hakim-Hakim 16 ayat 17. Dalam isi hatimu katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Oke, terima kasih Bu Lucy. Jatuh dalam kelalaian, kegagalan, menyimpan rahasia karena bujuk rayu seorang wanita. Itu adalah kelemahan Simpson. Simpson akhirnya ditangkap oleh orang Filistin, kemudian diikat, karena dia udah botak ya, udah nggak kuat lagi. Dia sama seperti kita, yang tenaganya biasa-biasa aja. Dia sudah botak, matanya diikat, tangannya diikat, nggak bisa ngelawan apa-apa. Lalu karena sudah gemes banget nih ya orang Filistin sama si Simpson nih, matanya dicungkil. Jadi Simpson buta dan Simpson dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, nih rasain ya, mentang-mentang kamu kuat, sekarang kamu botak, katanya. Simpson disuruh untuk bekerja di penggilingan gandum, menggiling gandum sendirian. Ya namanya orang biasa, tenaganya sudah lemah, ya dia juga sudah lemah. Tapi rambut, kan namanya rambut ya, sudah dibotakin kan tumbuh lagi. Nah, tumbuh lagi, kekuatan mulai timbul lagi. Satu hari, sesudah di ayat 23, sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan kurban sembelihan yang besar kepada Dagon. Dagon itu dewanya orang Filistin. Katanya, kita sudah menang atas Simpson. Dagon sudah memberikan kemenangan untuk kita, sehingga kita harus memberikan korban bakaran untuk Dagon, dewanya mereka. Katanya mereka, telah diserahkan oleh Allah kita, Allahnya mereka ya, dewa Dagon itu, telah diserahkan oleh Allah kepada kita, ke dalam tangan kita, Simpson, musuh kita. Kemudian, dan ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji Allah mereka. Mereka memuji orang Filistin ini, memuji dewa mereka, dewa Dagon. Sambil berseru-seru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Iya, mereka bersorak-sorak. Kenapa? Gandumnya dibakar, kebun zaitunnya habis, teman-temannya 1000 dibunuh, ya kesel kan? Jadi mereka bersorak-sorai. Hati mereka riang gembira. Lalu pada saat di tengah-tengah pesta itu, namanya di tengah-tengah pesta ya, raja-raja kota orang Filistin berkumpul. Jadinya banyak pemuka-pemuka di kota itu kumpul pesta. Dia kemudian Simpson dipanggil, suruh ngelawak, suruh jadi badut.
bayangkan Bapak Ibu, Simson yang kuat, Simson yang memerintah sebagai hakim, sudah matanya dicungkil, nggak punya kekuatan apapun, disuruh jadi badut, diketawain, diejek, diolok-olok, dan ini merupakan titik terendah di dalam kehidupan Simson. Titik terendah di dalam kehidupan Simson, sehingga dia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Kemudian Simson dipanggil. Pada saat dia dipanggil, dia diikat tangannya oleh orang-orang, oleh anak-anak muda. Dia digiring, kemudian dia berbisik kepada anak-anak muda itu, lepaskanlah taliku, tali pengikatku, supaya aku bisa bertumpu pada tiang. Mungkin si anak muda ini tidak menyangka apa yang akan Simson lakukan, karena mereka pikir Simson buta, nggak bisa jalan, nggak kelihatan apa-apa. Dia cari tiang untuk pegangan supaya nggak jatuh. Gitu. Tapi di dalam hati, Simson berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya padaku dan buatlah aku kuat satu kali ini saja, supaya dengan satu pembalasan saja, membalaskan kepada orang Filistin, ku balaskan kedua mataku pada orang Filistin ini. Di Hakim-Hakim 16 ayat 28. Dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permohonan daripada Simson. Tuhan mengabulkan ketika dia bertumpu, berpegang gini ya, seperti gini pada tiang-tiang penyangga daripada gedung itu, dia pegang, kan rambutnya sudah tumbuh lagi ya, dia pegang dan dia tarik tiangnya, robohlah gedung itu dan matilah Simson bersama orang-orang yang ada di dalam gedung itu. Apa yang kita baca ya di sebentar. Di sini dikatakan berdiri di antara tiang-tiang. Kita baca dari ayat 27. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku kepada orang Filistin. Ayat 29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopanglah kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Lalu membungkuklah dia sekuat-kuatnya dan rubuhlah rumah itu menimpa semua orang. Bapak Ibu, 3.000 orang disotoh. Kira-kira sekarang balkon, 3.000 orang di balkon. Belum yang di bawah. Artinya lebih dari 30.000 orang bersama Simson mati saat itu juga ditimpa reruntuhan. Dan saya baca ayat selanjutnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Pada waktu hidup Simson membunuh 1.000 orang pakai rahang keledai. Sekarang pada saat dia mati di akhir hidupnya, dia membunuh lebih daripada 3.000 orang. Artinya lebih banyak daripada 1.000 ya. Nah Bapak Ibu, akhir dari kisah Simson dia mati, tragis ya. Tapi apa yang dapat kita ambil daripada kisah daripada Simson ini? Kalau waktu kecil kita lihat Simson itu orang kuat, wah hebat nih,
Simpson hebat, tapi dia berdosa, akhirnya dia kalah oleh perempuan. Pada saat kita mendengarkan Simpson setelah kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang sudah dewasa, banyak hal yang dapat kita petik daripada kisah Simpson ini. Yang pertama, bahwa Simpson itu apa ya? Orangnya lebih mengandalkan kekuatan dia sendiri. Hanya di saat-saat tertentu dia minta pada bantuan Tuhan. Selebihnya dia nakal. Dia berbohong pada orang tuanya. Dia melanggar ketentuan larangan daripada nasir Allah. Dia deketin bangkai. Tidak cuma dideketin bangkai, tapi dari bangkai itu dikasih kepada orang tuanya madunya. Kan itu nggak boleh. Itu salah. Lalu dia minum anggur, mabuk-mabukan. Waktu mamanya hamil aja, mamanya udah nggak boleh makan anggur dan hasil dari anggur, makanan minuman hasil dari anggur. Ini anaknya udah lahir, dia mabuk-mabukan minum anggur di pesta. Dia suka pada kenikmatan dunia. Kemudian itu yang bisa kita katakan bahwa dia tidak punya penguasaan diri. Tapi ada hal baik daripada Simpson. Dia bertarung melawan titik lemahnya dia. Kita tahu ya berapa kali coba Simpson jatuh dalam kelemahannya dia sendiri. Berapa kali? Bantu saya untuk sebutkan. Yang pertama, dia minta dinikahkan dengan perempuan Filistin, dengan gadis Filistin, lalu dia berikan madu dari bangkai singa kepada orang tuanya, kemudian dia minum anggur, lalu dia kasih teka-teki, berikan teka-teki, tapi dia bocorkan sendiri. Dia kalah oleh bujuk rayu wanita. Kemudian apa lagi? Masih unjuk kekuatan rambutnya di rambutnya. Kelemahannya di rambutnya, nggak pernah dicukur. Ya, dia jatuh ke dalam bujuk rayu wanita yang kedua. Dia membeberkan rahasianya kepada Delilah karena jatuh cinta. Nggak tahan iman, nggak kuat iman nih si Simpson ini. Dia tuh laki-laki yang nggak tahan dengan bujuk rayu wanita cantik. Si Simpson ini. Dua kesalahan besar daripada dia. Kemudian di saat terakhir, hal yang dapat kita petik dari Simpson, hal yang baik. Ketika dia dicungkil matanya, dia kalah, dia menerima, dan di penjara dia bekerja sebagai penggiling gandum. Berat ya, suruh ngegiling gandum sendirian, mana tenaganya udah jadi tenaga manusia biasa lagi. Tapi di situ dia menjalani, dia melakukan tugasnya, dan Allah melihat kesungguhan hatinya, Allah berbelas kasih pada Simpson. Maka ketika Simpson diperolok-olok, dijadikan badut, diketawain sama sekian ribu orang, malu kayaknya, itu bukan kayaknya lagi, pasti malu deh, orang besar diolok-olok, diketawain seperti itu, pasti malunya seperti apa. Tapi dia menerima, dia bergumul, dia bertarung dengan kelemahannya dia sendiri. Saya orang kuat tapi saya dilemahkan, saya diperlakukan seperti orang lemah yang tidak bisa apa-apa, seperti sampah. Nah, Simpson melakukannya dengan setulus hatinya dia, dengan kerelaan hatinya, dan Allah berbelas kasih sehingga ketika dia minta pertolongan Allah untuk membalaskan kedua matanya, tenaganya kembali seperti semula, dan dia juga menghabisi orang Filistin. Sebegitu banyaknya orang Filistin. Hal baik dari Simpson itu, hal baik apa yang dapat kita
rangkum, dapat kita petik, hikmah apa yang dapat kita petik dari Simpson untuk kita sendiri. Pelajaran untuk kita sendiri yang pertama, ketika kita diberi kesempatan untuk jadi orang yang besar, punya kesempatan untuk mempunyai sesuatu yang luar biasa, apakah itu materi, apakah itu penampilan kita, tubuh kita cantik, keelokan rupa, tubuh yang bagus, ataupun misalnya posisi, ataupun misalnya kemampuan kita dalam kemampuan intelektual kita, kemampuan berbicara kita, kemampuan menafsirkan kita, apapun itu, kelebihan-kelebihan yang Tuhan percayakan untuk kita harus tetap taat, harus tetap setia kepada Tuhan. Karena biar bagaimanapun kita tetap manusia yang dari zaman dulu aja, dari zaman antah berantah, dari zaman kuno dulu aja, dari zaman perjanjian lama aja, Tuhan sudah memperlihatkan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Jangankan Simpson ya, Simpson kan sudah jadi manusia kesekian berapa gitu ya, keturunan keberapa daripada keturunan Abraham. Dia jatuh ke dalam kelemahan wanita. Manusia pertama, ingat nggak manusia pertama? Apa yang terjadi dengan Adam? Dosa apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Makan buah karena bujuk rayu dari Hawa. Iya, lalu Adam terpikat oleh bujuk rayu dari Hawa sehingga manusia berdosa. Bayangkan, manusia pertama saja sudah berdosa, sudah lemah terhadap godaan. Simpson yang menjadi manusia keturunan ke beribu-ribu, ke 1000, ke berapa ribu, juga lemah. Dan apa jadinya dengan kita? Kita sudah jadi turunan manusia keturunan ke berapa miliar gitu kalau misalnya diurut-urutin. Kita manusia sama seperti mereka. Manusia yang lemah, tapi godaan kita kan tidak seperti Hawa, tidak seperti Adam dan tidak seperti Simpson. Godaan kita banyak, kenikmatan-kenikmatan duniawi banyak yang menggoda kita untuk lupa kepada Tuhan, untuk lupa bahwa sebenarnya kita juga adalah nasir-nasir Allah. Kita juga diutus oleh Allah untuk mewartakan kabar sukacita, ya kan? Ketika kita pulang dari Ekaristi, selesai misa, pergilah, diutus, wartakanlah sukacita. Kita juga diutus untuk mewartakan sukacita. Tapi seringkali, bahkan saya mengaku bahwa saya pun seringkali jatuh ke dalam godaan. Contoh, saya pengen nonton daripada saya belajar Alkitab. Saya pengen jalan-jalan daripada saya dengarkan khotbah. Atau saya lebih mementingkan hobi saya daripada kerohanian saya. Itu adalah musuh-musuh godaan-godaan rohani kita. Kalau mungkin ada di beberapa orang yang jatuh pada godaan dalam perselingkuhan, tapi tidak semuanya. Tidak semua orang jatuh ke dalam dosa yang sama, ke dalam godaan yang sama. Banyak dari kita jatuh pada godaan yang simpel, tapi yang sederhana, tapi fatal. Kadang-kadang kita suka bercanda, kadang-kadang saya suka bercanda dengan teman-teman saya. Mereka menyebutnya apa ya namanya? Kalau misalnya saya sakit gula atau misalnya saya sakit apa yang paling gampang sih sakit gula, karena gampang banget jelas. Orang yang diabetes nggak boleh makan gula kan? Orang diabetes nggak boleh makan gula, tapi yang namanya makan gula, makan cake, pokoknya makanan-makanan yang mengandung gula itu rasanya enak, nyaman, sedap, bener nggak? Bener nggak nih ibu-ibu? Kalau masakan dikasih gula sedikit aja, aduh rasanya tuh kayaknya sedap gitu. Dibanding masakan yang hanya dikasih cuman bumbunya garam aja. Dikasih gula, nggak pakai micin, oh jadi enak, jadi gurih gitu.
Nah, kita sering jatuh, udah tahu nggak boleh, tapi enak nih, enak, pengen nyobain sedikit aja, enak, udah sedikit, nyomot lagi, akhirnya gulanya tinggi, sakit. Nah itu adalah godaan-godaan kecil yang kita mungkin tidak sulit untuk kita untuk menahannya. Kadang-kadang kita bisa, kadang-kadang kita enggak. Jatuh bangun kita tergoda oleh hal-hal seperti itu. Itu yang menjadi godaan kita di zaman sekarang. Tapi kalau kita tetap setia pada Tuhan, kita minta kekuatan pada Tuhan, godaan-godaan seperti misalnya nonton lebih menyenangkan, jalan-jalan ke mall lebih menyenangkan daripada ikut misa, pasti kita akan bisa mengatur, menyelesaikannya dengan baik. Oh, misa dulu, atau misalnya kita manage, kita atur. Jam segini kita pergi, jam segini kita misa. Walaupun sekarang kita ada di dalam rumah, nggak banyak keluar-keluar, tapi tetap yang namanya manajemen waktu, mengatur waktu, kadang-kadang jatuh bangun saya rasakan juga saya masih sulit untuk melakukannya. Dan jangan lupa, Ibu Sila sering mengingatkan kita ya, bahwa kita harus tetap berada di dalam komunitas. Kenapa? Karena komunitas itu akan terus colek-colekin kita, akan terus kalau orang Sunda bilang toel-toel gitu, toel-toel ingetin. Mereka itu adalah alarm untuk kita. Alarm pada saat kita senang, alarm pada saat kita jatuh, alarm pada saat kita terpuruk, pada saat kita di segala macam suasana hidup, di dalam segala macam keadaan hidup, mereka itu adalah alarm yang membuat kita selalu ada di dalam jalurnya kepada kebenaran Tuhan. Makanya kita jangan pernah meninggalkan komunitas. Walaupun di dalam komunitas kita pasti berbenturan dengan manusia, seperti dengan sifat-sifat orang lain, seperti di dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya manusia. Saya ditajamkan juga oleh sifat manusia yang lain. Kemudian jangan pernah terlena ketika kita berada di dalam kemenangan. Ketika kita berada di atas, jangan kayak Simpson ya. Jangan lupa bahwa semuanya ini adalah dari Allah. Dia tidak akan bisa kuat, Simpson tidak akan bisa kuat kalau dari sejak awal Allah tidak menetapkan dia sebagai Nasir Allah untuk bangsa Israel. Dia mungkin akan lahir sebagai Simpson yang biasa, orang-orang biasa. Kita juga tidak tahu apa yang menjadi tugas dari Allah. Tapi kita bisa merasakannya ketika kita punya kelebihan-kelebihan yang ada dibanding orang lain. Misalnya, saya lebih pandai, saya lebih sabar, saya lebih bisa memasak, saya lebih bisa menghandle, saya lebih bisa mengatur keuangan, saya lebih bisa menjadi pemimpin, saya lebih bisa memanage perusahaan, saya lebih bisa mengatur data keuangan, akunting, apapun itu. Ketika kita ada di kesuksesan, puncak kesuksesan kita, apapun itu, jangan pernah kita lupa bahwa artinya kita sedang diperlengkapi oleh Allah. Kita dimampukan untuk melakukan hal itu karena pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 5b, kesanggupan saya adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan saya sendiri. Simpson di akhir ceritanya, dia sanggup merobohkan dan membunuh beribu-ribu orang lebih banyak daripada saat dia hidup, karena dia meminta kepada Allah dan Allah menyertai dia. Artinya, dia tidak menggunakan kekuatan dia sendiri, dia tidak lupa daratan dengan keadaan, dengan sosok dirinya sendiri, dia minta pertolongan Allah dan Allah memampukannya.
pelajaran untuk kita hari ini. Jangan pernah kita terlena dengan diri kita sendiri, tapi libatkan Allah selalu. Tetaplah ada di dalam komunitas dan jangan pernah pakai kekuatan kita sendiri, karena kita ini manusia lemah yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pekerjaan Tuhan. Ingat selalu bahwa kesanggupan saya, kemampuan saya untuk berbicara saat ini bukan karena saya sanggup, karena Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Ika. Thank you semua, sama-sama. Terima kasih semua. Thank you. Thank you, Sisika. Thank you, sama-sama Grini. Terima kasih, Wika. Teman-teman Ya. ada Terima kasih banyak, Wika. yang mau tanya? Terima kasih Ibu Guru.